Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Siddiq dari kelas MN22E. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sari Marliani SEMM dan Ibu Juli Yuliawati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data for Management. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi materi mengenai peran Big Data dalam pengembangan Smart City seperti infrastruktur dan pelayanan publik. Selamat menikmati. Di era digital saat ini, kota-kota di dunia berlomba-lomba untuk menjadi lebih pintar, lebih efisien, dan lebih nyaman. Konsep inilah yang kita kenal sebagai Smart City. Tapi apa sebenarnya yang membuat sebuah kota menjadi Smart City? Jawabannya terletak pada data, atau lebih tepatnya Big Data. Apa itu Big Data dan Smart City? Big Data merujuk pada volume data yang sangat besar, kompleks, dan beragam, yang sulit diolah menggunakan metode konvensional. Data ini dihasilkan dari berbagai sumber seperti sensor-sensor di jalan, transaksi online, media sosial, hingga data kependudukan. Sementara itu, Smart City adalah kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Big Data untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, efisiensi operasional kota, dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian, apa itu peran Big Data dalam Smart City? Lalu bagaimana Big Data berperan dalam mewujudkan Smart City? Di sini ada beberapa contohnya, yaitu contoh dalam bidang transportasi. Big Data memungkinkan kita untuk memantau lalu lintas secara real time, memberikan informasi kepadatan, dan memprediksi kemacetan. Hal ini membantu mengurangi waktu tempuh dan emisi gas yang dibuang. Kemudian contoh dari sektor energi dan lingkungan. Big Data membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mendeteksi kebocoran, dan memprediksi kebutuhan energi di masa mendatang. Kemudian contoh dalam bidang keamanan. Big Data membantu menganalisis pola kriminalitas, memprediksi potensi kejahatan, dan meningkatkan responsi kepolisian. Kemudian contoh selanjutnya di sini adalah dengan pengelolaan sampah yang lebih efisien dengan sensor pada tempat sampah yang memberitahu petugas bahwa tempat sampah itu sudah penuh. Kemudian selanjutnya di sini ada manfaat Big Data bagi masyarakat. Dengan penerapan Big Data yang tepat, Smart City dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Di antaranya yaitu meningkatkan efisiensi layanan publik seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Dapat dicapai melalui penerapan teknologi, penggunaan data yang cerdas, dan manajemen yang terintegrasi. Dengan memanfaatkan alat digital seperti aplikasi berbasis AI, sistem manajemen informasi, dan pembelajaran daring, sektor-sektor ini dapat bekerja lebih efisiensi, menyediakan layanan yang lebih cepat dan berkualitas, serta mengurangi biaya operasional. Kemudian manfaat selanjutnya di sini ada pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data oleh pemerintah kota. Itu sangat penting dalam rangka meningkatkan efisiensi, transportasi, dan akuntabilitas dalam pengolahan data. Kemudian manfaat selanjutnya di sini untuk meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan warga. Memerlukan pendekatan holistik yang mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, keamanan, hingga kesejahteraan sosial. Pemerintah kota perlu mengadopsi kebijakan yang berbasis data dan teknologi untuk merespon hubungan warga dengan lebih cepat dan tepat. Kemudian manfaat selanjutnya di sini ada lingkungan yang lebih bersih dan keberlanjutan. Kemudian selanjutnya di sini peningkatan keamanan dan ketertiban. Dengan memanfaatkan Big Data, pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban kota dengan cara yang lebih cerdas dan responsif, dan pengawasan yang lebih efisiensi. Selain itu, ketertiban masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan berbasis Big Data dapat mempercepat terhadap potensi gangguan ketertiban.
Pada akhirnya, penerapan big data dalam keamanan dan ketertiban dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan terjaga untuk seluruh warga. Kemudian apa sih tantangan penerapan big data di smart city? Nah, tentu saja penerapan big data dalam smart city juga menghadapi tantangan sebagai berikut. Di antaranya yaitu privasi data dan keamanan cyber. Privasi data dan keamanan cyber adalah dua aspek yang penting dalam menggunakan digital yang saling mendukung untuk menjaga kepercayaan dan melindungi informasi. Kemudian selanjutnya di sini tantangannya yaitu infrastruktur teknologi yang memadai. Nah, infrastruktur teknologi yang memadai adalah dasar untuk mendukung operasional digital yang aman, efisiensi, dan dapat diandalkan. Dengan adanya perangkat yang keras dan kuat, perangkat lunak yang tepat, jaringan yang aman, serta layanan cloud yang fleksibel, organisasi dan individu dapat mengelola data, aplikasi, dan layanan mereka secara optimal. Keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang juga sangat penting untuk melindungi informasi dan memastikan operasi yang lancar. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, tantangan ketersediaan sumber daya yang SDM yang kompeten dalam bidang teknologi informasi dan keamanan cyber adalah masalah yang dihadapi banyak organisasi di seluruh dunia. Sering dengan pesatnya perkembangan teknologi dan transportasi global, permintaan akan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang teknologi secara meningkat. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu integrasi data dari berbagai sumber. Nah, adalah tantangan besar yang dihadapi oleh organisasi ataupun individu ataupun perusahaan, terutama dalam dunia digital, semakin mengandalkan data untuk pengambilan keputusan dan analisis. Nah, kesimpulannya big data adalah fondasi yang penting dalam pembangunan smart city. Dengan memanfaatkan secara cerdas, kita dapat menciptakan kota yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan untuk masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bersama-sama mewujudkan smart city kita dengan cerdas, dengan lebih baik, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan. Sekian dari saya, Muhammad Fajar Siddiq. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.